Pernah nggak di malam tahun baru, kamu malah merasa biasa aja sementara semua orang sepertinya sedang euforia? Detik-detik menuju tengah malam, feed media sosial dipenuhi kembang api, sorak-sorai dan ucapan selamat. Kamu cuma duduk diam bertanya dalam hati, sebenarnya gua yang aneh? Atau memang momen tahun baru nggak seseru itu? Tenang, perasaan itu wajar dan banyak yang mengalaminya. Bahkan ada penjelasan psikologis di baliknya. Yuk, kita telusuri pelan-pelan. Siapa tahu kamu menemukan gambaran dirimu di salah satunya. Tipe pertama adalah mereka yang memandang waktu sebagai garis lurus yang terus bergerak tanpa titik awal baru yang sakral. Bagi mereka, pergantian tahun hanyalah perubahan angka di kalender dari 2025 ke 2026, dari Desember ke Januari. Tidak ada sensasi hidup baru yang tiba-tiba. Kalau ditanya resolusi, jawabannya lugas. Kalau mau berubah, lakukan saja sekarang. Mereka tidak menunggu tanggal tertentu atau ikut-ikutan keramaian. Malam tahun barunya mungkin diisi dengan tidur lebih awal, menonton film, atau sekadar bermain ponsel sambil mendengar suara kembang api dari kejauhan. Bukan berarti tidak punya cita-cita, tapi mereka lebih percaya pada perubahan bertahap setiap hari daripada janji besar setahun sekali. Tipe kedua adalah mereka yang sudah terlalu sering kecewa dengan harapan di tahun baru. Dulu mereka mungkin semangat membuat resolusi panjang, yakin tahun depan akan berbeda, namun kenyataannya semangat menguap di Februari, terlupa di Maret, dan tahun pun berlalu begitu saja. Setelah mengalami siklus yang sama berulang kali, mereka belajar untuk tidak terlalu berharap. Reaksi datar mereka saat tahun baru tiba bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan mekanisme pertahanan diri agar tidak terluka oleh ekspektasi lagi. Selanjutnya, tipe ketiga. Orang yang tidak mudah tergerak oleh tekanan sosial. Mereka tidak merasa wajib ikut merayakan hanya karena orang lain melakukannya atau harus mengunggah sesuatu karena itu tren. Jika semua orang berpesta, mereka bisa tetap memilih untuk tinggal di rumah tanpa merasa ketinggalan. Bukan antisosial, mereka hanya nyaman dengan pilihannya sendiri. Bagi mereka, momen menjadi spesial karena makna yang dirasakan, bukan karena ditetapkan oleh kalender. Tipe keempat seringkali disalahpahami. Mereka yang sedang menghadapi masa-masa berat dalam hidup, ketika beban pekerjaan, keuangan, atau hubungan terasa begitu besar, tahun baru tidak serta-merta membawa energi positif. Kadang justru menambah lelah. Saat orang lain mengucapkan, semoga tahun depan lebih baik, yang terpikir oleh mereka adalah, bagaimana jika tidak? Fokus mereka bukan pada perayaan, melainkan pada usaha bertahan hari ini. Dan jika kamu berada di fase ini, ketahuilah bahwa itu tidak membuatmu lemah. Terakhir, ada tipe yang damai dengan hidupnya. Mereka tidak membutuhkan kembang api untuk merasa bersyukur atau daftar resolusi untuk memahami apa yang penting. Rutinitas sederhana, ngopi di pagi hari, pulang kerja, tidur nyenyak, sudah cukup memberi kepuasan. Dari luar mereka tampak tenang dan tidak ekspresif, namun di dalam dirinya ada ketentraman yang dalam. Bagi mereka hidup tidak selalu perlu dirayakan dengan gegap gempita. Cukup dijalani dengan kesadaran penuh. Jadi, merasa tahun baru itu biasa saja bukan berarti kamu dingin, tanpa mimpi atau kosong. Setiap orang punya alasan, pengalaman, dan caranya sendiri dalam memaknai waktu. Nah, kamu termasuk tipe yang mana? Atau mungkin kombinasi dari beberapa tipe di atas? Apapun jawabannya, tidak ada cara yang salah dalam merasakan hidup. Jika penjelasan ini terasa relevan, mungkin ini saatnya kamu lebih memahami diri sendiri. Kalau kamu menyukai pembahasan psikologi yang santai dan dekat dengan keseharian, jangan lupa subscribe channel ini, ya. Sampai jumpa di video berikutnya.